Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Multimedia dan Jaringan 1C akan menjelaskan tentang bongkar pasang PC Pentium 3 dengan beranggotakan saya sendiri Syarifah Aulia, dengan saya Citrawana Simanjuntak, dengan saya sendiri Sri Rahayu, dan saya sendiri Adewati, dan saya Marsita Tria Fitriani. Baiklah, langsung saja kita praktekkan bongkar pasang PC tersebut. Yang pertama kali dilakukan itu kita buka casing bagian depannya ini. Selanjutnya untuk casing yang ini kita dorong ke belakang. Dan kita tarik ke atasnya. Oke, selanjutnya buka mur pada harddisk. Kita buka dulu semua murnya. Oke, selanjutnya buka kabel pada harddisk, kabel pada disket, kabel pada CD. Semua kabelnya harus kita keluarkan dulu untuk mempermudah pembongkar pasangan. Buka mur pada motherboard. Setelah dibuka semuanya, kita keluarin. Ini namanya harddisk. Kita keluarkan motherboardnya. Ini CD-RW. Semuanya sudah dibongkar, tetapi masih ada power supply yang tidak dapat kami buka, dan kami akan menjelaskan tentang motherboard, harddisk, CD, dan disket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade. Oke, motherboardnya di sini masih banyak tertempel komponen-komponen lain. Untuk mempermudah, kita bongkar dulu, kita lepas semuanya. Ini ada 2 RAM dengan merek Greencom. Ada pinnya itu 168 pin dengan kapasitas masing-masing itu 64 MB. Fungsi dari RAM ini adalah tempat penyimpanan data sementara. Selanjutnya ada USB port dengan fungsinya menyambung ke USB ke komputer. Kita bisa colokkan melalui sini. Ini VGA card yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada monitor. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya
ini pendingin yang fungsinya itu untuk mendinginkan prosesor. Di sini ada note break yang fungsinya itu menjembatani arus data di sekitar main memory, prosesor, AGP bus, juga mengatur kerja power management. Dan di sini ada salt break yang mengatur kerja peripheral seperti IDE, controller, PC bus, ROM BIOS, keyboard, mouse, dan USB. Selanjutnya ada back panel yang fungsinya itu kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau komputer PC. Dan di sini ada ini sound untuk sound, di sini ada untuk tempat printer zaman dulu. Di sini ada apa namanya? Mouse atau keyboard zaman dulu, di sini USB. Dan zaman sekarang mouse sama keyboard itu bisa menggunakan seperti USB ini. Port untuk power supply yang fungsinya untuk menghubungkan power supply ke motherboard ini. Dan di sini ada slot memori yang gunanya itu untuk memasang memori utama komputer, dan jenis slot ini berbeda-beda tergantung sistem yang digunakan. Ini sini ada slot AGP yang fungsinya itu untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. Dan yang ini ada slot PCI yang itu slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu dia dengan kecepatan tinggi di bawah slot AGP. CMOS yaitu baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Selanjutnya sini ada slot AGP yang fungsinya itu untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. Dan yang ini ada slot PCI yang itu slot umum yang biasa digunakan untuk memasang kartu dia dengan kecepatan tinggi di bawah slot AGP. CMOS yaitu baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Dan di sini ada slot untuk tempat pemasangan heatsink yang fungsinya itu untuk mendinginkan prosesor. Jadi namanya harddisk. Harddisk ini mereknya Seagate. Mempunyai memori 8 GB dan fungsinya untuk menyimpan data permanen. Di sini ada CD-ROM. CD-ROM sendiri ini berfungsi sebagai membaca CD dalam komputer. Tampilan CD-ROM seperti ini. Dan ini yang dinamakan dengan floppy drive, di mana floppy drive yang teknologi ketinggalan zaman dan diganti oleh CD drive dan USB. Penyimpanan fisik bagaimana data ditulis ke media, dan penyimpanan logis bagaimana OS dan BIOS melihat data disimpan. Dan ini bentuknya. Oke, selanjutnya di sini ada motherboard dan kami akan memasang komponen-komponen kepada motherboard tersebut. Pertama, pemasangan RAM pada motherboard. Caranya seperti ini. Masukkan RAM ke dalam slot memori. Tekan ujung keduanya hingga masuk. Stop, seperti itu. Kemudian RAM kedua sama saja seperti yang tadi. Oke. Kemudian pemasangan slot USB PCI. Pemasangan VGA pada slot PCI. Kemudian pemasangan heatsink pada tempatnya, motherboard. Kemudian pemasukan motherboard ke dalam casing komputer.
Pasangan mur pada motherboard atau casing komputer. Selanjutnya pemasangan kabel power supply pada motherboard. Pada motherboard ini kabelnya memiliki 20 pin. Oke. Selanjutnya pemasangan harddisk pada casing komputer. Selanjutnya pemasangan CD-ROM pada casing komputer. Selanjutnya pemasangan floppy drive pada casing komputer. Selanjutnya pemasangan mur pada hard disk. Mur pada casing. Baik, setelah semua mur telah dipasang, maka selanjutnya kita pemasangan casing luar bagian depan. Setelah itu pemasangan casing pada samping. Maka pemasangan mur pada casing luar. Pemasangan casing oh gini, salah dong tadi. Oke lah, setelah pemasangan mur pada casing komputer, maka hasil CPU yang kami lakukan, bongkar pasang CPU yang kami lakukan seperti ini. Kembali seperti itu. Maka dari semua hasil yang telah kami lakukan dalam bongkar pasang CPU Pentium 3 yaitu sempurna. Baiklah, teman-teman, baru saja kita menyaksikan cara kerja bongkar pasang PC Pentium 3 dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing kami, Bapak Dwi Eli Kurniawan, yang telah memberi materi tentang praktek Orkom kepada kami.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.